Masa Ibrahim main sama pohon? Pertanyaanku aja kau pusing bagaimana? Seorang anak itu kalau punya Nggak ayah, bisa lo maka nisatin nasabnya itu orang, karena si disebutkan Ibrahim ayahnya. nggak bisa ngeluarin Bukan. anak dari pantatnya. Kalau anak itu lahir tanpa ayah, maka Iya, nasabnya lari ke masalahnya. ibu. Nah, ini yang Ismail itu memang dia lahir pertama. Kenapa dia lahir pertama? Karena si Sarah maksa si Abraham. Abraham pun dipaksa, saling memaksa tanpa izin Tuhan. Jadi kelahirannya itu tanpa izin Bapak, saya tanpa seizin Tuhan. Main ngebrojol aja. Sebentar. Saudara Luga mengatakan Nabi Abraham dijanjikan keturunannya akan tidak terhitung, bahkan dikatakan seperti bintang-bintang di langit. Nah, pertanyaan saya tanya saya untuk keduanya, untuk Bang Luga dan Abi Abdurrahman, dari keturunan Abraham ini yang jadi bangsa yang besar tidak terhitung itu Israel atau Arab? Itu aja. Arab. sebenarnya Bang Luga mau mengakui itu Arab sama Ismail, itu tidak akan mengganggu Yesus tetap jadi Tuhan kok. Kalau Maria Magdalena itu salah seorang yang dicintai gitu loh. Kalau menurut Luga dia pelacur apa orang yang diberkati sama Yesus? Yuk jawab, itu aja. Dia itu melacur, tapi dia udah bertobat. Waduh, Udah bertobat. ini jawab Gabrul. Sudah telanjang kok masih mau tutup. Sudah telanjang ngapain tutup? Udah lompat aja, terjun. Udah Terjun. dijadikan Aku hitung sampai 10 terjun. 1 2. Kenapa gue bilang Alkitab itu benar? Karena sudah dinubuatkan bahwa yang melahirkan raja-raja adalah dari Yehuda, dan terbukti kan Daud orang Yehuda, Salomo dan semua kerajaan Israel. Ini aja kembali ke pernyataan Bang Yanto. Yesus orang Yehuda bukan? Yesus orang Yehuda bukan? Oke, gue cabut dulu ya. Nah, Dulu gue capek. Mana? Lawan sinyal sendiri saja tidak bisa. itulah akibat Tuhan Suaranya rasis. Bang Luga putus. Ya, makanya kan saya bilang keturunan si Hagar ini bantu budak bagi si Hak itu adalah ketua Tuhan, jangan lawan. Nggak ada orang karena yang dengar. darahnya beda. Bang Luga, itu kasihan tenggorokan. Malah cepat datang maut Begini kalau loh kayak bro, begitu. bukannya Ini Tuhan nggak ada itu orang yang rasis, dengar. darahnya yang membuat. Enggak, Bang Luganya rasis sama diri sendiri. Disiksa diri sendiri. Bicara tapi sinyalnya buruk. Tidak ada yang Bukannya dengar. rasis. Kalau Tuhan maksain, Aduh. oke, Suaranya ini putus-putus, bukan Tuhan Bang rasis. Luga. Nanti kalau Tuhan dipaksain si Ismail jadi bos, Bang Luga sambil ganti uratnya foto. Ismail itu Bang Luga ganti foto. dipaksain jadi bos, nanti hancur sendiri. Kalau mental kaleng-kaleng diangkat jadi bos, Bang nanti Luga, aku bangsanya tanya Bang pimpin Luga, hancur. dengar dulu. Bang Yang Luga, bisa mending aku jadi tanya bos aja. itu mental yang tidak punya cacat dan Luga. tidak punya toa. Luga, mending aku tanya aja terus dijawab begitu loh, daripada supaya jawabnya Ya. singkat-singkat kan. Soalnya sinyal itu nggak baik banget. Ibrahim Oke, silakan. punya anak itu Ismail, itu anak sulung yang mana Bang Luga? Bukan anak sulung, anak istri kedua, gitu jawabnya dulu. Jangan main ke sulung-sulung dulu. Enggak, ini kan Anak bini kedua. Aku nanya dulu, yang anak sulung yang mana? Oh, Ismail lah. Ismail yang sulung. Yang anak sulung begini. Yang anak sulung itu dari perkawinan antara Abraham dengan si Hagar. Itu anak sulungnya si Ismail. Tapi Jawabnya perkawinan singkat, Abraham karena dengan masalah si Ishak, karena masalah sinyal, kalau Bang Luga jawab dengan 4 ini kata, masalahnya langsung bukan hancur. dari satu Coba mama, jawab Ucok. dengan Kecuali 3 dari kata satu saja. mama, Jawab dengan pertanyaan 3 gitu. kata. Iya, oke, Bang Luga Nggak jawab bisa, karena itu beda mama masalahnya. Iya, yang jadi poros Itu kan beda Ibrahim. emak. Kecuali Yang satu emak, siapa yang sulung bisa menjawab. Yang jadi poros kan anaknya Ibrahim, bukan Nggak bisa anaknya dijawab singkat Hagar. itu. Anaknya Ibrahim atau anaknya Hagar atau anaknya Sarah? Ya, anaknya Abraham dengan si Hagar. Anaknya Abraham dengan si Hagar namanya Ismail duluan lahir. Oke, berarti anak sulung daripada Abraham adalah Bukan. Gini. Ya,
Anak yang Anak ya, sulung dari Abraham itu siapa? Anak sulung dari Ismail. Abraham. anak anak pertama dari Hagar namanya Ismail. Anak Bukan, sulung dari Hagar bukan, namanya Ismail, bukan. betul. Dari Ibrahim, dari Abraham. Anak sulung dari Abraham itu siapa? Bisa Ibrahim itu nggak bisa main sendiri. Ibrahim nggak bisa main sama pohon, dia pasti punya bini. Bro. Masa Ibrahim main sama pohon? Pertanyaanku aja kau pusing bagaimana? Seorang anak itu kalau punya Nggak ayah, bisa lo maka nisatin nasabnya itu orang, karena si disebutkan Ibrahim ayahnya. nggak bisa ngeluarin Bukan. anak dari pantatnya. Kalau anak itu lahir tanpa ayah, maka Iya, nasabnya lari ke masalahnya. ibu. Nah, ini yang Iya, ditanyakan. betul, anak masalahnya punya yang menjadi ayah. masalahnya Berarti bukan ayahnya yang disebutin, bro. Iya. Ayahnya, nasabnya ini ke ayah. Tuhan Gitu loh, karena punya memberikan ayah. rahmat. Tuhan memberikan rahmat di dalam Bibelnya. Sulung betul Dengar dulu. Ismail, Luga dengar, tapi Luga dengar, bukan Luga yang dengar. pemilik Luga hak dengar. kesulungan. Anak sulung Luga dengar. pemilik hak kesulungan enggak? Luga dengar. Tuhan di dalam Bibelnya Luga itu berjanji memberikan keberkatan kepada Ibrahim dan kepada keturunannya Ibrahim. Maka sentral yang kita cek adalah anak sulung daripada Ibrahim. Sekarang Luga jawab, anak sulung dari Ibrahim siapa? Karena Tuhan tidak berbuat janji dengan Sarah, Hagar tidak. Berbuat janjinya dengan Ibrahim. Sebagai sentral poin daripada hal ini adalah Ibrahim. Sekarang kita tanya, anak sulung dari Ibrahim siapa? Ismail, kok antep banget sih jawab itu? Anak Itulah. sulung Kau punya Oh, pinter-pinter iya, itu, iya. kalau cuma Iya. dengan satu kali Iya, pertanyaanku iya, aja kau pasti ingkar. Makanya jawab. Bilang Ismail. Iya, Bagus. oke, Ah, Ibrahim, Ismail anak sulung. Terus kenapa? Nah, jadi Terus kenapa? Nyerah juga dia. akhirnya kau harus mengerti itu. Ya, Jadi kan, terus masalahnya. ya masalahnya ketika kau bernarasi tadi bernarasi. Iya, Dari pertanyaan yang saya lempar, akhirnya kau menjawab. Ah. Maka itu utuh. Termasuk di antaranya janji Allah dari keturunan Ismail dijadikannya raja, ada 12 raja. Dan menjadi bangsa-bangsa yang berkat. betul, besar betul. di dalam Terus keberkahan. masalahnya kenapa? Besar di dalam keberkahan. Tidak pernah menjadi betul dia. budak. Yang Ya, jadi betul. budak jadi siapa? Yang jadi budak Israel. siapa? Yahudi, Yahudi. Israel. Yang berulang kali yang tadi kau tidak bisa bantah. Siapa? Siapa? Oke, udah ya. Jawab dulu dong, baru Udah ya. Kau jawab dulu baru Iya. enak. Jawab. Sekarang siapa? saya bicara. Siapa dulu? Jawab dulu. Aku dengar baik-baik. 1, 2, 3. Apa Yang pertanyaannya? jadi budak berulang-ulang kali siapa? Apa pertanyaannya? Yang jadi budak berulang-ulang kali siapa? Israel apa Arab? Oke. Jawab, Israel. jawab. Terus. Israel, oke. Israel. Sudah jadi Iya, kurang lebih iya, 20 menit kau Israel. jelaskan tadi. Sudah kau jawab Salah sendiri. pembuatan kayaknya ya. Kau jawab Ya, sendiri ya. Salah semuanya pembuatan dengan kayaknya. cara sadar. Ternyata begini ya. Udah belum? Sekarang saya mau bicara nih. Open itu pelan-pelan Sekarang saya mau memang. bicara, jangan kau takut. Iya itu Bang Vino. Sekarang Yadin kau lagi bicara, jangan kau takut. dengar dulu. Udah. Bang Vino Yadin lagi bicara kau dengar Sekarang dulu. saya mau bicara. Tadi kan saya cuma bertanya dan kau jawab. Iya. Sekarang Bang Vino Yadin yang mengulas tadi itu yang tadi disampaikan, yang tadi kau Ya, jawab. udah. Pengakuan kau tadi itu akan diulas oleh Bang Vino Yadin. Silakan Bang Vino. Ya, gini Bang Luga ya. Tadi Pokoknya sudah sampai terbukti syahadat ya, ini, guys. bahwa yang jadi anak sulung sudah diakui sama Bang Luga adalah Ismail, dan terbukti dari historis ya, secara historis bahwa bangsa keturunan Ismail itu nggak pernah dijajah oleh siapapun, baik Persia maupun Romawi gitu loh. Nah, sekarang tolong dijawab ya, bangsa manakah yang dijajah berkali-kali oleh bangsa Persia dan Romawi? Ayo, atau saya beri kisi-kisinya? Silakan Ya, jawab. Bukan Bang Luga, begitu, Pak. jawab Bukan maksimal begitu. 4 menit ya, Kau di maksimal sini, 4 menit. kamu ada di sini
Sebentar dulu, kau ada di sini bukan buat nanya-nanya. Kita ngomong di sini ganti-gantian. Itu, Kok jawab jadi 4 kau menit. yang Tuh, ngatur jawab sih? 4 menit kita tungguin. 4 Kerjaan menit kau di kita sini tunggu. bukan buat nanya-nanya. Oke, jawab saja 4 menit. Kita kasih waktu 4 menit untuk mengkorelasi jawaban. Di Silakan. sini nggak ada aturan untuk menjawab pertanyaan lo. Di sini kita ngomong ganti-gantian. Ya udah, ini nah, 4 nanya menit. nih, namanya sih. 4 diskusi menit itu ya ini. bertanya jawab. Kayak 4 kambing menit. lo. Orang gue mau 4 ngomong lo menit. nanya. 4 Lo kan menit sudah ini. nanya. Iya, saya mau tahu. Ya, jawab Tapi 4 menit. tahu. Orang gue mau ngomong lo malah nanya lagi, orang gila Ya, satu. jawab 4 menit. Itu ada Iya, waktu sekarang 4 saya mau menit. bicara, kau diam. Oke. Jangan kau mulai. nanya-nanya. Oke, Pura-pura Bang Lugas, ninja. silakan. Di sini bukan buat menjawab pertanyaan lo. Gua di sini mau ngejelasin. Bukan mau ngejawab pertanyaan warga lo. Ya udah jawab, sudah jawab. Udah Bang, Nanya waktu sudah banget menjawab. Ini orang-orang sebentar mau menjawab. ngomong malah Ini kita udah nanya hitung. lagi. Sudah Sekarang berjalan mau sekitar ngomong. 30 detik. Ya, silakan. Nggak usah lo nanya-nanya. Gua mau bicara. Saya mau bicara kok dulu nanya-nanya sih kayak orang gila lo. Nah, begini Udah nah, 1 itu menit kan kepake bukan Bang Luga. masalah Udah dia 1 menit lahir kepake. sulung, bukan. Udah 1 Itu menit nggak penting. kepake. Jadi Abang Luga masih ada 3 menit lagi. Silakan, lanjut. Ya, oke, ya kan. Ismail itu memang dia lahir pertama. Kenapa dia lahir pertama? Karena si Sarah maksa si Abraham. Abraham pun dipaksa, saling memaksa tanpa izin Tuhan. Jadi kelahirannya tanpa izin Bapak, saya tanpa seizin Tuhan. Main ngebrojol aja. Sebentar. Orang lagi ngomong. Makanya karena ini perkawinan mereka ini tanpa seizin Tuhan, karena saling paksa memaksa, makanya anak ini ditentukan jadi hamba. Karena dia lahir karena izin manusia, bukan izin Tuhan. Berbeda dengan Ishak. Ishak itu lahir dari istri pertama, satu, itu udah mahal dari istri pertama. Yang kedua yang membuat mahal itu Tuhan kepada kedua suami istri ini. Tuhan udah berjanji karena mereka itu tua, udah nenek-nenek sama kakek-kakek, belum punya anak. Lalu Tuhan berjanji, nanti gua kasih lo keturunan seperti bintang-bintang di langit. Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham sama si Sarah. Tuhan gak pernah berjanji apa-apa sama si Hagar. Nah, karena anak ini lahir dari perjanjian plus bini pertama, makanya yang punya hak kesulungan itu adalah Ishak, walaupun dia bukan lahir duluan. Hak kesulungan itu adalah hak kekuasaan 2 kali lipat. Contoh misalnya Ishak dapat 1 miliar. Sebentar. Ishak dapat 1 M, si Ismail dapat 500 juta, 2 kali lipat dia. Kalau hak sulungan. Makanya janji Tuhan itu, ya, makanya Tuhan memvonis bahwa keturunan Ismail dan seluruh pasukannya akan menjadi hamba bagi Ishak. Itu yang ngomong Tuhan, bukan gua. Kenapa dijadikan hamba? Karena dia lahir atas kemauan daging. Dia lahir atas ketidaksabaran. Dia lahir dari dosa. Itu yang membuat dia, setiap anak yang lahir dari dosa dijadikan pembantu bagi anak yang lahir dari kesucian dan kemahakudusan. Anak yang suci, anak yang memang diberkatin, bukan anak yang lahir dari daging. Daging itu adalah kemauan orang yang karena si Sarah sama si Abraham pengen punya anak. Dipakailah pelaku si Hagar. Si Hagar pun mau ngikutin. Harusnya si Hagar jangan mau. Cari cowok lain yang masih Oke, jadi begitu. Abi Abdurrahman, waktu habis. Saya sekarang bertanya ke Abi Abdurrahman. Silakan ya. Saya bertanya ke Abi Abdurrahman. Tadi saudara Luga mengatakan Nabi Abraham dijanjikan keturunannya akan tidak terhitung. Bahkan dikatakan seperti bintang-bintang di langit. Nah, pertanyaan saya untuk keduanya, untuk Bang Luga dan Abi Abdurrahman. Dari keturunan Abraham ini yang jadi bangsa yang besar tidak terhitung itu Israel atau Arab? Gitu aja. Arab, keturunan Ismail. Tadi gini loh Bang. Lagi kelihatannya. Bang Oke. Indra Mose ya, sebetulnya tadi sudah itu nanya ke aku, deal ya? Bang Luga, itu dia nanya ke aku, bukan ke Bang Luga. Enggak.
Gini loh, apa Abi tadi itu sudah deal sebetulnya yang diarahkan Oke, sama Abi Abdurrahman ya bahwa anak sulung itu adalah Ismail. Nah ternyata dinarasikan lagi sama Bang Luga, kok kembali lagi gitu loh kan ruwet nggak selesai gitu loh. Sebenarnya Bang Luga mau mengakui itu Arab sama Ismail itu tidak akan mengganggu Yesus tetap jadi Tuhan kok. Santai, aman gitu. Tetap ya Tuhan hayalan. Enggak, tapi Iya. pendeta Esra Soru terganggu loh, Ustadz Babi. Benar, Terganggu tuh. selalu terganggu. Pendeta Apa Esra yang Soru Bang terganggu? Luga, Bicara jawab. Abraham. terganggu. Ulang. Ustadz Wafi, hati-hati loh berbicara tentang Abraham. Kan dalam Bible tersebut begini ya Bang Luga. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Nah, tadi ente sudah mengutuk dia, Bang. Ente Iya. dikutuk hari ini. Bilang ngangkang lah, bilang Oh, bilang macam-macam. katanya itu keinginan daging. Itu karena dia nggak sabar, kau sudah mengutuk dia. Kau dikutuk hari ini, menurut Bible. Bayangkan. Tuh, Orang Oke. Bang Luga ini Saya jawab Bang ya. Luga kan nabi, Saya jawab nabi ya. kan lebih di nggak- atas Bible. nggak urusan dengan Bible, Bang Luga ini. Nggak urusan, langsung main Tuhan ini langsung gak usah Iya. Bible udah. Oke. Saya jawab. Soalnya Jawab Dia sendiri yang apa? bilang. Gantian Jawab dong. apa? Itu pernyataan bukan pertanyaan, masa dijawab? Sekarang gini, Bang Luga. Oke, saya enggak maksudnya. Nah, Bang Luga dengar waktu baru saya Bang Luga jawab. bicara. Bang Luga dengar baru Bang Luga jawab. Waktu saya- Ya. Enggak, Bang Luga dengar baru Bang Luga jawab. Tadi itu kita yang ditanya saya. Oke. Nah, sekarang saya mengkorelasi jawaban Bang Luga yang tadi sudah mengakui gitu kan, bahwa ada dua hal. Pertama, Ismail adalah yang dijanjikan dan terjadi, bahwa Ismail itu memiliki diantaranya 12 raja dari anak keturunannya. Bangsanya adalah bangsa-bangsa yang besar, bahkan menjadi bangsa-bangsa lain, tetapi dari anak keturunan mereka. Oke? Nah, dari anak keturunan Ismail. Nah, sekarang saya ingin bertanya bahwa bagaimana bisa, sejak kapan, coba dibuktikan ke saya, sejak kapan bukti yang tidak berkesinambungan dengan perkataan Bible, ya, karena Bible tadi buat bahwa janjinya kepada Ibrahim itu adalah menjadi bangsa yang besar, sudah kita lihat buktinya. Nah, sekarang bagaimana Bang Luga bisa membawa sebuah pernyataan yang berbanding terbalik dengan Bible, bahwa bangsa yang dijanjikan menjadi besar itu adalah bukan keturunan daripada Ismail. Ini sudah lawan Bible, tapi saya persilahkan nanti Bang Luga jelaskan dengan bukti kapan keturunan bangsa Arab itu menjadi budak. Nah, itu harus dijawab gitu ya. Itu yang pertama. Itu Oke. pertanyaan pertama. Ada dua pertanyaan saya. Ada Oke. dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang kedua, Bang Luga juga harus membuktikan bahwa semua perjanjian Allah atau di dalam Bible itu dilakukan langsung dengan Ishak dan bukan dengan Ibrahim asalnya, dari proses dan konstruksi penyunatan. Silakan Bang Luga, saya mau dengar. Oke, jadi kan waktu itu kan Abraham kan sempat bernegosiasi dengan Tuhan dengan kalimat, MOU. sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya Abraham ini ingin meminta bahwa Ismail inilah yang akan dipromosikan bagi Tuhan. Jadi Abraham sendiri yang meminta itu supaya Ismail ini menjadi orang yang besar dan menguasai bumi waktu itu. Dengan itu ada permintaan Abraham di kitab Kejadian pasal 22 kalau nggak salah. Terbukti Dengan nggak? kalimat, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Lalu Tuhan menjawab apa? Tidak, kata Tuhan. Tidak. Nah, itu dia. Bahaya tuh. Ya, Kata tidak, Teruskan kalian dong, garis teruskan bawahin, dong. kalian paham? Tuhan mengatakan tidak. Sebentar. Jadi kata tidak ini perlu kalian expose. Kalian perlu bikin seminar. Kenapa Tuhan berkata tidak untuk Ismail? Ini kalian perlu seminarkan supaya kalian mengerti kenapa Tuhan berkata tidak untuk Ismail. Lalu jawaban Tuhan begini. Memang Ismail itu adalah anakmu. Karena dia anakmu,
akan kuberkati dia dengan melahirkan 12 raja dan akan menjadi bangsa yang Oh, besar. tidaknya gara-gara Ya, itu. itu kata Tuhan. Setelah dia menolak. Ya, jadi sebentar dulu, ini orang takut banget sih. Jadi Tuhan memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar itu setelah menolak Ismail. Ya, jadi kata-kata tidak ini perlu kalian ekspos, perlu kalian seminarkan. Jangan cuma yang diberkati menjadi 12 raja, menjadi bangsa yang besar. Jangan cuma baca itu. Jujur. Kan nanti menerima kenyataan pahit kan jadi nggak enak. Dia kita jujur. Kenapa tidak? Jadi memang kekayaan yang besar akan diberikan kepada Ismail dan melahirkan 12 raja. Tetapi perjanjian yang akan dilakukan oleh Tuhan itu diadakannya melalui Ishak, yaitu di mana bahwa Yehuda akan dipakai Tuhan untuk melahirkan kedatangan Mesias. Itu yang paling mahal. Jadi jangan kau bangga karena menjadi bangsa yang besar. Ya udah dikasih minyak sama Tuhan. Makanya orang Israel, orang Arab kan kaya dari minyak. Tetapi ada yang lebih mahal daripada kekayaan. Ini dia yang paling mahal, yaitu hak kesulungan, hak menjadi raja. Itu yang paling Waduh, hak mahal. kesulungan. Betul. Ismail 500 juta. Kok sekarang lu berubah sih? Itu Mana Bang sih? Luga. Teman-teman pertanyaan pada itu. saksikan ya. Dia bilang seandainya Ishak dikasih 1 miliar, Ismail cuma 500 juta. Kalau sekarang jadi mengakui katanya Arab Ismail sekarang kaya, gimana sih? Minimal Bang Luga, nanti Mesias yang dijanjikan akan datang itu pernah diurapi sama minyak dari hasil Arab Bang Luga. bukan begitu loh. Ismail ini memang diberkati Tuhan karena anak Abraham. Betul. Dia bikin kaya raya lah, kaya dari minyak. Tetapi ada yang berkat yang lebih mahal daripada hanya sekedar menjadi konglomerat. Ada berkat yang lebih mahal dari situ, yaitu bahwa Tuhan memakai suku Yehuda untuk menjalankan kerajaannya. Makanya di Mazmur pasal 67 dikatakan, Yehuda adalah tongkat kerajaanku. Jadi Tuhan itu memakai Yehuda menjadi alatnya mendirikan kerajaan di bumi. Itu yang lebih mahal daripada hanya sekedar menjadi bangsa yang besar. Bang Luga, saya mohon maaf, saya klarifikasi dulu. Kerajaan atau kebudakan? Faktanya Yehuda ini diperbudak loh. Begini loh. Dulu, dipastikan. Pada waktu Kerajaan apa kebudakan? sebentar. Begini ya, bangsa Israel ini kan pada waktu mereka menyembah berhala. Yehuda atau bangsa Yang menyembah Israel? berhala ini, ya, bangsa Israel pada waktu mereka gitu menyembah berhala, ya, mereka itu diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ingat, tidak semua menyembah berhala. Itu yang pernah diomongkan sama Elia. Tuhan, seluruh bangsa Israel telah menyembah berhala. Jawab Tuhan apa? Bukan goblok, itu masih ada sisa 7.000 orang. Tidak semua bangsa Israel menyembah berhala. Masih disisain 7.000 orang. 7.000 orang inilah yang disebut Yesus sebagai kawanan kecil. Tunggu sebentar. Nah, Orang kan sekarang menyembah ini Bang Luga. berhala, masa berhala, tapi kan masih ada yang tidak menyembah berhala. Yang tidak menyembah berhala inilah yang disebut Yesus dengan kawanan kecil. Bang Luga, Hai kamu kawanan kecil, bahwa Bapamu di sorga berkenan memberikan kerajaan itu kepada kamu. Bang Luga, kenapa kok angkat tangan kanan tapi begini, bilang Bang kiri? Luga. Abi, bentar, Abi. Tidak Dikit menyembah aja, berhala. Dikit aja, Abi. Gini, Bang Luga. Tadi Bang Luga mengatakan bahwa Israel atau Yehuda itu diperbudak ketika mereka melakukan dosa penyembahan berhala. Betul? Betul? Betul, Bang Luga? Loading, Bang. Otaknya loading, Betul Bang. ya? Betul. Oh, loading jaringannya. Betul ya, Bang Luga ya? Otaknya Betul. loading. Betul. Nah, sekarang gini Bang Luga, ternyata bangsa Arab tidak pernah diperbudak. Jangan-jangan bangsa Arab nggak pernah nyembah berhala tuh. Iya nggak?
teman-teman. Kalau bangsa Arab kan belum mengenal Tuhan zaman dulu. Buset. Begini loh, bangsa Arab itu dulu belum mengenal Tuhan kan. Bangsa Arab kan menyembah, Arab kan punya agama kan setelah datangnya Muhammad. Lo gimana? Dulu bangsa Arab itu bukan menyembah berhala lagi, mandi berhala. Nah, memang Ismail diturunkan di sana itu mau jual Cina Arab apa? itu punya begini ya, yang namanya perbudakan itu bukan yang namanya perbudakan seperti tentara memperbudak rakyat, bukan seperti itu. Perbudakan ini adalah berbicara tentang perbudakan dosa. Kata Yesus, barang siapa melakukan dosa, ia adalah budak dosa. Mantap. Emangnya yang di Mesir Bukannya itu kudu, apa? ayo diperangi, ditembak-tembak, bukan begitu. Ada lagi perbudakan yang lebih dahsyat daripada hanya sekedar berperang, yaitu menjadi budak dosa. Lo hidup dalam percabulan itu budak, diperbudak sama dosa. Keren. Goblok. Yang jalan-jalan kok. Kenapa lu yang Keren. yang marah lu? Ya. Nggak, mantap. Makanya kamu sebagai keturunan Bang Luga bini percaya yang kedua, mana? keturunan Bang Luga bini percaya kedua, yang Yesus, jangan pernah mimpi menjadi keturunan bini pertama. Oke, Bang Luga, diam dulu. Sekarang saya mau nanya, konfirmasi aja. Jadi Bang Di Luga dalam tuh sinetron pun yang namanya pelakor itu tetap hina. Iya, oke, Bang Luga. tapi jadi disayat. jadi Bukan pelakor, Gaga, jangan salah, Enggak. Sarah yang nyuruh Abraham, bukan pelakor. Gimana Enggak. sih? Lanjut, Bang Yans, Abi. aku mau nanya dia mengkonfirmasi yang mana? Kalau orang Islam itu tidak memaknai bahwa Yesus Bukan itu pelakor, maksud Dengar gua dulu, dalam dengar dulu. Dengar dulu, enggak, dengar yang dulu. namanya Kau bini dengar dulu, kedua kau dengar dulu, tetap kau dengar kena dulu. hina, Kau dengar bini dulu, kau muda jawab. jatuhnya. Iya, kau dengar dulu, kau takut sekali sih kalau aku bicara. Kau dengar dulu nanti baru kau jawab kayak tadi biar enak gitu loh. Yang kau percaya yang mana, bahwa Maria Magdalena yang kemudian disebut sebagai pelacur di dalam Bible, atau kau percaya yang seperti ikut orang Islam bahwa itu bukan pelacur? Itu perempuan yang mulia juga, yang Yesus Istri Yesus. ya, coba Istri sekarang Yesus. kita mau dengar nih. Istri. Jangan kita Karena ini- mensok-sok bentar dulu, mensucikan kita orang kalau berkaitan dengan dia dosa. Ini berkaitan dengan dosa. Ini berkaitan Jawab dengan dosa aja dan kau harus lu, bertanggung jawab tinggal dengan kau jawab. punya itu. Kau tinggal jawab saja. Kau percaya yang mana? Kalau di Bible itu kan jelas ya, Ga, kalau Maria Magdalena itu salah seorang yang dicintai gitu loh. Kalau menurut Luga, dia pelacur apa orang yang diberkati sama Yesus? Yuk, jawab gitu aja. Dia itu melacur, tapi dia udah bertobat. Waduh, Udah bertobat. buset. Ini jawab Gabrul. Buset. Bisa. Oke, ketahuan sudah yang suka berbuat dosa ini Dia siapa? sukanya yang Bro? bercabulan-bercabulan. Dia lebih suka yang begitu. Ketahuan sudah. Iya sudah selesai sudah ini. Jadi yang bikin Terus dosa maksudnya ini, mana? yang jadi budak dosa ini ternyata orang yang mengikuti Yesus, Jadi- orang yang mengaku mengikuti Yesus ternyata doyan dengan dosa dan dekat dengan dosa. Wow. Itu menurut, coba kau bilang apa? Sudah jelas pernyataanmu, Ga. Kau sendiri mengaku baru. Kau bilang apa? Bukan Ayo. begitu. Maria Magdalena adalah Ini udah gila. pelacur yang bertobat, kan itu. Itu. Maria Magdalena sebelum mengenal Yesus, dengerin dulu ya. Maria Magdalena sebelum mengenal Yesus dia memang suka melakukan dosa, tapi dia kan udah bertobat, Nah, udah bertobat kau dan ikut- menjadi pengikut Yesus. Kau ikut Setelah narasi bertobat siapa dia itu? nggak melakukan lagi. Oke, sekarang aku lanjut. Itu siapa yang bilang bahwa dia adalah dulu sebelumnya adalah pembuat dosa, yang adalah pelacur? Itu siapa yang bilang? Menurut siapa? Penulis keempat Injil, penulis Farisi. keempat Injil, Orang Farisi. penulis yang keempat menyebut- Injil. Orang Farisi. Iya, Ya, orang penulis Farisi itu. yang menuduh dia pezina. Terus Yesus yang Nah, membela dia. Siapa orang yang Farisi merasa ini, Kau kira? orang tidak Farisi ini berdosa dengar dulu. Dia Luga. ternyata nggak Orang ada yang Farisi berani. ini, Berarti tuduhannya Bang Indra. gagal. Bang Indra sebentar, Bang Indra. Lanjut Bang Abi. Orang Farisi ini siapa? Nggak mau, Bang Indra. ada kayak Orang orang Farisi gila. ini orang Farisi ini mau diakui sebagai keturunan siapa?
Supaya Luga Abi, bisa Abi, tahu Abi. korelasinya Abi, dengan Abi. tadi. Ya. Abi, asumsinya begini. Tradisi Yahudi hukum Taurat sama dengan Al-Quran tentang berzina. Siapa yang berzina dilempar batu sampai mati dirajam. Lu Ini dasar terbukti kan si keturunan Maria kan bini sudah kedua. dilempar. Keturunan Yuda. Berarti dia nggak berzina. keturunan Dia nggak berzina karena dia nggak Iya, dilempar. itu kan menurut kita Bang Indra. Tetapi yang barusan kalau menurut Luga dan dia mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi kan? Oke? Nah, berarti mereka menuduh dia kan? Kalau mereka menuduh dia seperti itu, berarti siapa yang doyan berbuat dosa dan kemudian dekat menjadi budaknya dosa? Luga jawab, siapa? Ayo, Anak keturunan siapa itu? Luga. ayo. Apakah itu Ayo. orang Arab itu, orang Farisi? Luga. Apa? Kenapa? Lah, kok baru sadar lagi kan tidak? Saya korelasikan begini, ulang baik-baik. Orang Farisi itu kan agak Saya jelaskan ini ya kedudukan Gua nggak Maria tega, gua Magdalena nyesal lu, menurut Dul. Alkitab. Nggak tega gua. Coba Luga. Ini dengarkan ya dari Lukas 8 ayat 2 sampai 3 itu menerangkan bahwa Maria Magdalena adalah salah seorang dari perempuan-perempuan yang ikut serta dalam pewartaan Yesus dan menyokong pewartaan Yesus dengan kekayaan mereka. Nah, kok dibilang pelacur? Gimana nih? Parah Luga ini. Ayo itu lo baca Lukas Kan yang 8. itu kan yang lebih tahu kan mereka. Kenapa lo lebih tahu? Loh, budak dosa. Kenapa lu budak jadi yang dosa. Budak dosa. Tadi kita nih cek budak dosa dan ternyata kok konfirmasi bahwa budak dosa itu dari kalangan Farisi. Udah jangan lari ke Maria dulu. Dengar dulu. Lo kalau udah mau dijepit ketakutan. Intinya begini aja deh. Lo sebagai keturunan bini kedua, lo tahu Dengar dulu. itu doang. Budak pesan dari dosa Luga, itu, budak dosa Ini itu aja. orang-orang yang kita tutup menuduh aja, dia. kita tutup aja. Tutup Lo apa? sebagai Tutup keturunan apa? bini Kok kedua, sudah- lo tahu diri. Aduh, kok tutup apa? Kok sudah malu kasihan. Kenapa jadi bahas Maria Magdalena sih? Bukan Maria Magdalena. Iya kan, gua udah bilang. Orang-orang yang Bulan menuduhnya, ya. orang-orang yang menuduh Yesus, Closing. orang-orang yang kemudian lebih dekat menjadi budaknya dosa. Seperti kalimatnya kau tadi. Itu adalah Ya kalau juga poligami. Orang-orang Farisi. Dosa itu. Kok telat? Udah saya hubungkan duluan. dan Poligami kau juga diperbudak kau sudah dosa. akui. Kok akui itu? Kok barusan selesai akui ini, baru kau lupa. Turunan Turun, gak usah bini pamit, kedua, kalau ngomong begitu. turunan bini kedua. Makanya lo sebagai turunan bini kedua, kalau lo dijadiin budak ya lo jangan ngamuk. Itu udah nasib lo. Ucok. Udah lah, closing statement lah, udah cukup lah ya. Tidak usah pakai closing statement. Kau sudah akui semua mau closing statement kau barang apa lagi? Sudah telanjang kok masih mau sudah telanjang kok masih mau tutup. Sudah telanjang ngapain tutup? Udah Lompat aja terjun. Udah Terjun. dijadikan lompat. Aku hitung sampai 10 terjun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tuhan lompat. sudah bilang. Suruh nunggu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudara yang Hari ini baru Tuhan udah kepada bubuk. Israel. Lu udah pusing. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu karena semua itu adalah anak dari gundik-gundik. Masalahnya dijadiin pembantu wajar. Anak gundik soalnya. Ini Alkitab enggak apa. Anak gundik mau jadi bos ya digetok ya. Oke, udah kalau kata bundik itu di TA loh, terjemahan lama. Percayain terjemahan lama ya. Gimana enggak? Lanjut. Kalau kata bundik itu di TA loh, bukan di TB. Kalau di TB di sini istri. Saya Sarai menyerahkan. Kalau udah dari keturunan Ah. gundik, kalau keturunan Di mana gundik, ayatnya ada bundik kayak di mana? ya keturunan gundik ya udah terima aja Di nasib. mana keturunan di mana? Ayatnya Nah, keturunan closing. bundik di mana? Lu kan udah closing. Orang termiskin di dunia Jangan yang berbesar penuh malu. derita. Jadi Sarai istri Abraham itu memanggil Hajar hambanya. Orang Mesir itu ya ini ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan lalu memberikannya kepada Abraham. Siapa yang memberikan Hagar kepada Abraham? Sarai. Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Iya. Di mana bundiknya? Lah, iya di situ itu. Lah.
Iya, lu baca di Kejadian pasal 25. Semua anak-anak yang didapatkan dari gundik-gundiknya itu cuma dikasih uang kerohiman. Lu tahu nggak uang kerohiman? Luga lagi Uang bahas kerohiman uang itu kerohiman. artinya uang makasih. Padahal Kejadian pasal 25. Luga Anak yang diperoleh dari Yang mencapai 10 tahun lalu memberikan kepada Abraham suami untuk menjadi istrinya, bukan menjadi gundiknya, menjadi istrinya. Iya, menjadi istri kedua, bukan istri pertama, Ucok. Menjadi istri kedua. Istri kedua tetap aja jatuhnya gundik, Ucok. Istri kedua gundik dari mana? Ilmu dari mana itu? Berarti anu ya, berarti Tetap Berarti- aja bini kedua itu mentalnya mental kaleng-kaleng. Namanya juga bini kedua, udah second. Nah, second udah balik lagi. Anak sulungnya siapa? Ismail atau Ishak? Pak Yan, bentar Pak Yan. Pak Yan, mohon maaf. Lalu, ya. Saya mau berkata ke Luga, dia bilang yang namanya istri kalau bukan istri pertama itu gundik, istri kedua gundik. Nah sekarang Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Nah ini gimana itu? No. Yesus berarti keturunan Makanya gundik dia dong. jadi orang gila. Makanya si Salomo kan jatuh dalam penyembah berhala. Dia sadar jadi pres. Dia menghujat Nabi Jadi Sulaiman. bukan Nabi sayur. Sulaiman gila dia bilang tadi. Salomo gila dia bilang. Buset dah. Malam ini kau pasti dikutuk. Si Salomo itu kan menyembah berhala pada akhir hidupnya. Pada waktu dia menyembah berhala, ya wajarlah dia jadi gila. Karena dia menyembah berhala, tapi memang di akhir hidupnya bertobat lagi. Makanya lu jangan nyembah berhala biar lu nggak Ya jadi Allah. gila. Al-Quran, ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, astagfirullah, jangan jadikan saya ikut dalam dosa ini, saya nggak mau ikut-ikutan. Astagfirullah, Nabi Allah itu. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, astagfirullah. Lu memang Alkitab mengatakan dia menyembah berhala kok. Alkitab yang ngomong. Boy, tapi Alkitab kok nggak mengatakan Kok astagfirullah sih orang nyembah. Makanya lu jangan nyembah berhala. Masalahnya Kalau ini gitu, loh. kalau gitu, sebentar. orang Di, kalau Alki- berhala terus di, masuk di, di, neraka lah. di dalam Alkitab, oke, di dalam Alkitab yang menurut lu itu ada kata-kata. Siapakah yang menyembuhkan tidak waras lagi? Yesus tidak waras lagi. Siapa yo? Alkitab ada tuh menyatakan Siapa tuh keluarganya. Ayo itu imanin dong. Tidak waras lagi keluarganya malahan. Gimana agak menurut lu? Iya kan gue bilang. Orang Gimana kalau dong itu? menyembah berhala, jangan lari ke situ dulu deh. Kembali ke Nah, yang tadi, tuh. kan gue udah bilang anak istri kedua dengan gundik-gundik itu sama aja. Karena orang bisa punya bini kedua ya karena memang dosa itu. Makanya yang benar itu cuma istri pertama kecuali istri lu meninggal, lu nikah lagi. Kalau lu udah punya bini itu bini kedua jatuhnya udah gundik. Apalagi sih kalau bukan gundik. Nah, jatuhnya mama muda, istri simpanan. Kalau istri simpanan gundik bukan, itu ya gundik lah. Ya, Makanya iya. gundik-gundik ini tidak bisa jadi bos, menjadi pembantu sampai selama-lamanya karena mentalnya udah mental budak, mental hamba. Kenapa sih? Coba kita lihat ya, misalnya orang-orang Afrika, orang-orang hitam. Itu kan keturunan Ham. Kenapa dia menjadi kutuk Tuhan, menjadi hamba? Ya karena dia melakukan suatu dosa. Akhirnya dia jadi berdosa. Dosa itu membuat lo jadi hamba. Nah kalau lo, Sama dengan tapi kalau lo Israel. sudah misalnya, Jadi budak itu Israel itu Yahudi itu. iya makanya, tetapi begini loh, artinya gini, secara bangsa Israel juga melakukan dosa. Tetapi kan bangsa Israel ini kan jumlahnya kan jutaan. Yang bikin dosa karena 500.000. Yang 500.000 kan nggak bikin dosa, nggak bisa lo pukul rata semua orang Israel. Orang Israel jatuh dalam dosa, 7 juta aja gitu berdosa. Enggak, 7 juta ya paling yang berbuat dosa misalnya 200.000, 300.000, sisanya masih ada yang nggak bikin dosa. Makanya tetap ini yang misalnya kayak Musa gitu. Musa kan nggak bikin dosa dia. Nah Musa ini diangkat menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Yehuda juga begitu, Daud. Makanya Daud itu kan diangkat menjadi nabi besar karena dia dari Yehuda. Kenapa gue bilang Alkitab itu benar? Karena sudah dinubuatkan bahwa yang melahirkan raja-raja adalah dari Yehuda dan terbukti kan Daud orang Yehuda.
Salomo dan semua Ini- ketika kerajaan Israel. Ini aja kembali ke pernyataan Bang Jan. Yesus orang Yahuda bukan? Yesus orang Yahuda bukan? Yesus itu bukan lahir dari darah dan daging, tapi dia lahir di Gua keluarga na- Yehuda. Gua nanya. Yesus orang Yahuda atau bukan? Bukan ngeles, gua nanya. Gue. Dia orang Yehuda. Dari siapa Dia Yahuda? orang Jalurnya? Yehuda, bukan orang Dari Cina. siapa jalurnya? Jalurnya dari siapa? Kan ada silsilahnya. Baca silsilahnya. Oh, Oke, berarti anaknya Yusuf. Baca. Yusuf itu anak ayah kandungnya Yesus. Kan gue udah bilang Yesus itu lahir bukan dari hubungan seksual, tapi Pertanyaannya Yesus itu orang Yahuda atau bukan? Dari siapa turunannya Yahuda? udah dijelasin dari tadi. Udahlah, mau gue closingnya udah kalah nih, udah 17-0 nih. Gak ada Itu perlawanan. udah salah. Ya, Yesus itu orang Yahuda atau bukan? Itu puas masanya. Gue kalau gue jadi Udah panas otaknya itu Bang Luga. udahlah, Ucok tidur aja lo, udah kalah lo. Oke, gue cabut dulu ya. Udah. Dulu gue capek. Belum dapat koin kok udah mau turun Bang Luga. Udah lo kajian lagi deh. Nah itu Iwan Villa kelihatan ya melintir kemana-mana Iwan Villa.